jadi memang sekali kita temui pasien-pasien dengan hepatitis, bukan hanya pasien itu saja yang diperiksa, yang di screening, ya, suaminya atau istrinya harus wajib di screening juga. Halo sahabat Indrayana di rumah, welcome back podcast Indrayana. Kali ini kita akan bahas topik mengenai melawan stigma, kenali hepatitis dan penanganannya. Nah, seperti yang kita ketahui, hepatitis bukanlah penyakit yang baru di Indonesia. Hepatitis merupakan kondisi peradangan yang terjadi pada liver dan hati. Nah, penyebabnya bervariasi, bisa oleh karena infeksi ataupun virus. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita kedatangan dokter spesialis penyakit dalam bersama Dr. Ferdi. Halo dokter. Halo, selamat sore. Bagaimana kabarnya dok? Kabarnya luar biasa. Luar biasa, sehat tentunya dokter. Sehat. Oke dokter, ini sudah kita telusuri terhadap netizen kita ataupun yang kita kenal dengan sahabat Indrayana. Mereka pengen tahu nih, kalau hepatitis itu sebenarnya apa sih dok? Ya, jadi hepatitis itu memang dekat dengan kita ya. Hepatitis itu apalagi di Indonesia, itu penyakit yang salah satu yang paling sering terjadi. Ya. Sebagai pengalaman kita di rumah sakit memang sudah banyak menangani pasien-pasien hepatitis berbagai macam tipe ya, dari A, B, C, D, ya, bahkan ada yang E juga ya. Jadi memang itu penyakit yang sangat lazim yang kita tangani dan bisa menyerang siapa saja ya dokter. Dan bisa menyerang siapa saja ya. Mungkin dalam konteks kali ini kita lebih fokus ke hepatitis B dan C karena hepatitis B dan C. B dan C karena hepatitis B dan C ini tipe yang sangat mematikan. Yang bisa membuat komplikasi banyak. Ya. Kita fokus pada hepatitis B dan C, dok. Nah, dokter ada statement bahwa itu bisa mematikan dan bisa terjadi sama siapa saja ya, dokter ya. Siapa saja. Nah, kenapa dok bisa sampai mematikan, dok? Ya. Jadi memang penularan dari hepatitis B dan C khususnya ya, itu memang dari cairan tubuh. Cairan tubuh yang paling kerap dari darah. Dari darah. Ya, biasanya orang-orang yang sering terkena itu ya dari sering-sering menggunakan jarum suntik yang dipakai berkali-kali ya. Kemudian pecandu narkoba yang menggunakan jarum suntik. Ya. Kemudian hubungan seksual yang sembarangan. Artinya yang tidak suami istri. Selain penyakit menular HIV/AIDS, ternyata hubungan seksual juga bisa menularkan seperti hepatitis tadi ya dokter. Jadi pengidap hepatitis B itu atau C itu, ya penularannya bisa dari situ. Salah satunya dari hubungan seksual. Ya, jadi memang sekali kita temui pasien-pasien dengan hepatitis, ya bukan hanya pasien itu saja yang diperiksa, yang di screening, ya suaminya atau istrinya harus wajib di screening juga. Oke dokter. Ini dokter kita garis bawahi dulu. Tadi kita bahas mana yang ganas, tapi kalau boleh dipaparkan lagi biar Indrayana bisa note jenis-jenis hepatitis ini ada berapa sih dokter? Ya, kalau sampai sejauh ini sih ada 5 ya. Ada 5. A, B, C, D, dan E. Tetapi yang ada di Indonesia yang paling sering terdeteksi B dan C. Karena penyakit hepatitis B dan C ini yang sering membuat suatu komplikasi dan mematikan sekali. Apa penyebab dari hepatitis itu dokter? Penyebab dari hepatitis itu memang karena terinfeksi virus. Jenis virusnya hepatitis B dan C. Jadi nama virusnya virus hepatitis ya dokter ya. Hepatitis. Nah, tipe-tipenya banyak ya. A, B, C, D, E. Nah, memang yang sering merusak organ hati ya. Organ hati sampai saat ini memang tipe 2 tadi. Tipe B dan C ya. Berarti tipe B dan C ini yang sering terjadi di Indonesia dan memang paling mematikan juga dokter ya. Ada yang namanya hepatitis A. Nah, itu penularannya dari oral, dari makanan. Dari makanan bisa juga dokter. Dari makanan. Dia bukan dari darah atau cairan tubuh. Dari makanan-makanan yang kurang higienis ya. Makan-makan di luar ya. Sering kita bahasa kita makan terbang, anak kos nih, makan di warung-warung yang sembarangan, yang higienitasnya kurang terjamin ya. Nah dari situ paling sering, yang paling sering itu ya usia-usia
mudah ya. Apalagi yang ngontrak, ngekos, yang makannya makan dari luar ya, itu bisa sering terjadi. Oke, itu dari segi makanan dokter. Nah, yang selanjutnya dokter, tanda dan gejala nih dokter dari hepatitis ini yang mudah kita ketahui seperti apa dokter? Justru penyakit hepatitis paling mudah ditandai itu pertama dengan kuning. Oh, makanya hepatitis ini adalah disebut kadang-kadang penyakit kuning gitu ya, matanya kuning. Ya, bisa itu mata kuning ya, itu karena hepatitis A, B, C bisa ya. Hampir semua hepatitis matanya kuning. Hampir semua hepatitis A sampai semua matanya kuning. Ya, nanti ditelusuri ya apakah dia memang hepatitis A, B, dan C, ada pemeriksaan lanjutan. Ya, harus datang ke dokter untuk pemeriksaan itu. Ya, paling sering ya kita dapat lihatnya dari pemeriksaan darah. Tadi dokter bilang bahwa penyakit ini adalah penyakit yang menular, baik dari makanan, baik dari darah, baik dari misalkan jarum suntik yang digunakan berulang kali, baik dari hubungan seksual. Nah, yang saya tanyakan dokter, apa yang paling tinggi dari segi cara penularannya itu? Yang mana yang paling sering dokter? Yang paling sering ya, tergantung populasi. Populasi usia muda, ya apalagi kita hidup di kota-kota besar ya dengan pergaulan yang bebas ya sering terjadi hubungan seksual yang berlebihan atau pemakaian narkoba. Ya usia muda. Usia muda sekarang udah, bahkan anak-anak udah banyak yang terkena. Ya, usia muda sampai usia 50 tahunan, 60 tahun bahkan ada. Iya. Kemudian untuk yang hepatitis A, ya itu populasinya yang tadi saya bilang ya dari anak-anak atau remaja atau dewasa muda yang lagi sedang kuliah atau yang sedang kontrak ngekos ya, yang makanannya dari luar ya, itu bisa terjadi. Itu yang begitu ya dokter. Nah, komplikasi hepatitis ini yang paling terparah, mulai dari ringan sampai terparah, apa sih dok? Selain kematian ya dokter? Ya, yang paling terparah ya mulai dari perutnya semakin membesar. Muntah berdarah. Adanya pecah dari pembuluh varises di esofagus ya. Kemudian ya hilang kesadaran. Jangkit awalnya pertama ya demam. Awalnya demam, mual-mual, ya nggak selera makan, aktivitas nggak selera ya. Kemudian nanti mulai mata mulai kuning ya. Kemudian semakin lanjut lagi ya perut mulai membesar ya. Bahkan komplikasi yang paling berat ya muntah berdarah, pecah. Varises. Nah, kalau udah tahap komplikasi ini dokter, biasanya tahap penciumannya sangat sulit ya dokter ya. Sangat sulit. Kalau dokter sendiri yang telah menangani banyak pasien nih, kalau sudah ada hepatitis tahap komplikasi yang muntah darah, yang hilang kesadaran, ada kemungkinan untuk bisa sembuh nggak dokter? Ya, kalau melihat kesembuhan nih kita ada kriteria juga. Apakah penyakit hepatitis itu kan ada macam stagingnya ya. Apakah sudah mengalami sirosis atau hanya tahap di hepatitis itu sendiri juga banyak ya. Ya, tahap fasenya ada yang masih toleransi, ada yang sudah lanjut ya. Bahkan ada yang sudah sirosis, artinya sel-sel hatinya sudah mulai menciut, mengkerut. Rusak berarti. Udah rusak ya. Artinya kalau sudah sirosis, sudah rusak, dia nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi tidak bisa disembuhkan. Itu lagi. Diapain jadinya dok? Ya biasanya kita sesuai dengan keluarnya, apakah perutnya membesar, cairannya harus kita sedot. Hanya mengurangi gejala aja ya dokter ya. Iya, baru nanti untuk muntah berdarahnya karena ada varises ya itu kita ikat. Itu saja. Kalau untuk membuat sel hati yang sudah mengecil tadi jadi mengembang lagi, dia bisa lagi. Dokter. Menurut penelitian itu, setelah kita riset, ternyata hepatitis ini seperti dokter bilang banyak anak muda usia 17 tahun sampai 25 tahun banyak terserang hepatitis. Kalau dari gambaran dokter sendiri tadi udah jelaskan. Kalau opini dokter ini kenapa bisa terjadi? Harusnya anak muda masih kuat ya, tahan tubuh gitu. Kalau dari dokter sendiri tanggapannya gimana dokter? Ya. Jadi kembali lagi ya, usia-usia yang tadi disebutkan ya usia-usia muda ya. Usia muda untuk zaman sekarang ini udah berubah ya. Dulu usia muda masih fokus kepada pendidikan sekarang pergaulan udah mulai bebas ya, dari media sosial. Lebih ke pola hidupnya mulai sembarangan. Pergaulannya mulai sembarangan. Ya akhirnya apa?
penggunaan suntik-suntikan bebas, seksual bebas, ya. Yang tadi hepatitis A dia makan sembarangan, ya dengan pola gaya hidup yang bebas seperti itu ya, mempengaruhi juga dokter ya. Sekali. Kenapa jadi usia bergerak jadi ke bawah seperti itu? Karena seperti yang kita ketahui harusnya usia muda itu usia yang paling produktif ya dokter ya. Bahkan imunitasnya lagi tinggi-tingginya sehingga untuk penyakit pun bisa ini. Tapi karena pola hidup yang tadi dijelaskan dokter itu yang menyebabkan tadi hepatitis ya dokter. Penanganan dan pengobatannya secara spesifik gimana dokter untuk hepatitis ini? Kita biasa melakukan penanganan itu ya pertama kita screening ya. Kita lihat dulu tipe hepatitisnya apa. A, B, C, ya, D ya. Kemudian setelah itu baru kita hitung jumlah virusnya. Ya, jumlah virusnya mungkin yang sering kita kenal ya. Untuk misalnya hepatitis B dengan HBV DNA ya. Kemudian hepatitis C dengan HCV RNA ya. Kemudian kita lihat parenkim hatinya sudah sejauh mana dia kerusakannya dengan pemeriksaan fibroscan, ya, dengan USG yang paling dasar juga ya. Nanti dari situ baru mulai kita treat apakah ini sudah bisa kita mulai untuk pemberian antivirusnya atau belum. Biasanya kita tunggu sampai 6 bulan. Ya 6 bulan itu golden period ya. Apakah virusnya ini bisa tertelan ya dengan toleransi dari tubuh kita. Atau memang akhirnya dia jadi kronis. Nah, yang penyakit kronis ini yang menyebabkan nanti jadi komplikasi yang banyak. Dokter. Jadi saya semakin tahu nih dokter ternyata ya banyak banget nih ilmu-ilmu terbaru tentang hepatitis ini. Nah, yang paling terakhir yang paling sahabat Indrayana di rumah pengen tahu nih tips supaya terhindar dari hepatitis karena netizen kita ataupun yang kita kenal yang sahabat Indrayana ini usianya adalah usia muda, berkeluarga, kalangan tua. Mungkin dokter bisa share apa aja tipsnya? Kita share pengalaman ya. Jadi untuk sahabat Indrayana ya di usia-usia muda ya. Pertama jaga pola kebersihan. Pola kebersihan. Selalu cuci tangan. Dengan metode yang prokes berarti ya dokter ya. Cuci tangan. Tetap cuci tangan. Simpel saja cuci tangan ya untuk menghindari dari kontak dengan virus ya. Virus ya. Apalagi hepatitis A itu sangat bisa tertular dengan ketidakbersihan kita ya. Cuci tangan yang bagus ya. Kemudian jaga pola makan ya. Jaga pola makan. Higienis makanan itu harus dijaga ya. Jangan makan sembarangan. Jadi kalau mau makan di luar juga ya lihat-lihat juga. Diperhatikan juga nih warungnya ya dokter. Warungnya benar-benar bersih nggak? Ada warungnya lalat ya dokter itu juga pengaruh ya dokter ya. Iya ya. Kemudian ya sendoknya ya kalaupun nggak ada bisa ya sendoknya harus bersih ya. Nah. Kemudian yang dijaga lagi ya itu tadi ya pergaulan tadi. Pergaulan tadi ya. Seks bebas dan narkoba itu sangat pemicu memicu untuk terjadinya infeksi dari hepatitis ya. Salah satunya lagi untuk tato. Tato juga mempengaruhi ya dokter. Tato itu juga mempengaruhi kan. Biasanya yang membuat tato-tato yang sembarangan itu ya jarumnya itu ya biasanya berulang-ulang. Contohnya ada pasien yang udah pengidap yang sudah kena hepatitis buat tato ya. Setelah itu nanti pakai lagi. Ya, berulang-ulang dengan orang yang berbeda akhirnya penularan. Iya, seperti itu ya dokter. Itu. Jadi memang cukup hati-hati ya. Yang perlu diketahui penularannya itu bisa dari darah, cairan tubuh, ya bisa dari makanan juga. Dokter. Itu yang harus dijaga sebenarnya. Tips-tipsnya. Itu tips dari dokter Ferry untuk sahabat Indrayana di rumah. Satu lagi pertanyaan dokter sebelum kita closing statement. Ada artikel yang bilang bahwa orang yang sering begadang resiko sangat tinggi untuk terkena hepatitis. Apakah itu betul atau hanya artikel biasa? Ya, jadi memang resiko begadang itu ya menurunkan imunitas tubuh kita. Ya. Ke situ larinya. Ya, imunitas tubuh kita turun ya. Rata-rata mungkin untuk kita hidup di Indonesia ini ya mungkin sudah terpapar dengan yang namanya hepatitis hepatitis A. Mungkin terpapar apalagi dengan kriteria kita kan makan juga kadang-kadang di luar apa ya. Pada saat daya tahan tubuhnya turun ya begadang ya kan. Kecapean ya dokter ya. Ya, virus itu bisa aktif lagi kembali. Tapi hepatitis A tidak terlalu bahaya dengan hepatitis B dan C. Hepatitis A juga kita nggak bisa kita remehkan, nggak bisa kita sebelah apa kan nggak. Tetap hepatitis A juga bisa mematikan. Ya, apabila memang keadaan tubuhnya imunitasnya tidak bagus, jadi dia bisa naik.
bisa juga menyebabkan kematian dan menyerang organ-organ ya dokter ya. Nggak bisa kita pandang sebelah mata. Oke, semua penyakit nggak boleh dipandang sebelah mata. Iya, artinya memang daya tahan tubuh, imunitas tubuh kita harus kita jaga. Oke. Hidup yang teratur, ya, tidur yang cukup, olahraga ya dokter. Makanan yang teratur, sehat. Ya, makanan yang sehat. Jaga pola hidup bersih. Ya. Oke dokter, closing statement dokter, melawan stigma, kenali hepatitis dan penanganannya apa dok? Ya, yang jadi, dokter mau garis besar. Ya, di garis besar ya, di zaman era saat ini ya, di zaman era saat ini memang kadang-kadang dengan kesibukan waktu ya kita nggak aware lagi dengan yang namanya hidup sehat, hidup teratur ya. Terlalu mensepelekan ya dokter? Iya, akhirnya terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan aktivitas. Itu yang kadang-kadang kita nggak aware, akhirnya kita nggak bisa menjaga kebersihan kita. Ya, terus gaya hidup saat ini, apalagi tinggal di kota besar. Ya, tinggal di kota besar seperti Jakarta ini memang kalau kita nggak bisa pintar-pintar menjaga, semua bisa ikut alur ya dokter. Semua ikut alur, pergaulan kita pun jadi bebas. Ya, terlalu banyak risiko untuk itu kita kena. Penyakit pun datang ya dokter. Iya, kembali lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga, ya, menjaga kebersihan, menjaga pola hidup, pergaulan kita. Ya, hidup sehigienis mungkin. Dokter. Mungkin dari saya sih tipsnya itu ya. Jaga hidup sehat ya. Sahabat Indrayana di rumah, Dokter Ferry telah menjelaskan tentang hepatitis dan bagaimana tipsnya. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga segala bentuk pola hidup dan pola kesehatan kita. Dokter Ferry terima kasih telah berbagi dan sharing tentang hepatitis. Semoga bisa bermanfaat dengan sahabat Indrayana di rumah. Semoga bisa dijumpa lagi dokter di podcast berikutnya dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.